Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kerusakan organisme dan ekosistem akibat pemanasan global. Kerusakan pada organisme dan ekosistem akibat pemanasan global terjadi karena perubahan suhu yang ekstrim, perubahan pola cuaca, dan perubahan lingkungan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan migrasi, penurunan populasi, dan bahkan kepunahan spesies tertentu. Misalnya, pencairan es di kutub dapat mengancam habitat beruang kutub dan hewan lain yang bergantung padanya. Perubahan suhu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan ketersediaan sumber daya makanan bagi berbagai organisme, serta menyebabkan pergeseran dalam rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. Perubahan suhu dan kondisi lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan habitat. Misalnya, perubahan suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi siklus air dan pola hujan, menyebabkan kekeringan atau banjir yang mengganggu pasokan air bersih bagi manusia dan ekosistem. Selain itu, peningkatan suhu dan perubahan pola hujan juga dapat berdampak negatif pada produksi tanaman dan ternak, juga mengurangi ketersediaan pangan dan meningkatkan resiko kelaparan. Hal ini juga dapat mempengaruhi habitat alami spesies seperti hutan, padang rumput, dan lingkungan akuatik dengan merusaknya melalui kebakaran hutan, penurunan kualitas air, atau bahkan pergeseran iklim yang menyebabkan perubahan habitat yang tidak dapat diatasi oleh sebagian besar spesies. 1. Peningkatan suhu dapat mengubah habitat alami seperti hutan, terumbu karang, dan lahan basah. 2. Pemanasan global dapat mengancam keanekaragaman hayati karena spesies-spesies tertentu mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cepat. 3. Perubahan suhu dapat mempengaruhi pola migrasi hewan, burung, dan ikan yang dapat mengganggu rantai makanan dan interaksi ekosistem. Yang keempat, pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Yang kelima, perubahan suhu dapat menyebabkan pergeseran zona iklim yang dapat mengubah persebaran spesies dan menyebabkan persaingan baru antar spesies. Yang keenam, pencairan es di kutub disebabkan oleh kenaikan level laut. Ini mengancam ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove dan habitat satwa liar lainnya. Yang terakhir, perubahan suhu dan lingkungan dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi sumber daya makanan bagi organisme. Ini dapat mengakibatkan kelaparan hingga kematian, serta memicu ketidakseimbangan ekosistem. Saran untuk mengatasi dampak pemanasan global terhadap organisme dan ekosistem yaitu: poin A, prioritaskan upaya mitigasi dengan cara yang pertama, kurangi emisi gas rumah kaca dengan mempromosikan penggunaan energi berbaharukan dan efisiensi energi. Yang kedua, lakukan pengurangan deforestasi dan promosikan restorasi hutan sebagai bagian upaya strategi mitigasi. Poin B, fokuskan pada adaptasi dengan cara yang pertama, kembangkan varietas tanaman yang kebal terhadap suhu tinggi dan kondisi perubahan yang berubah. Yang kedua, lakukan restorasi habitat yang terganggu untuk memulihkan keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, terapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan. C. Kerjasama global dan kesadaran masyarakat dengan cara 1. Bangun
kerjasama internasional untuk mengatasi pemanasan global secara efektif. 2. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan bumi dan dampak negatif pemanasan global. D. Partisipasi pihak semua dengan cara 1. Libatkan semua sektor masyarakat termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Poin 2. Dukung inisiatif lokal untuk mempromosikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 1. Pelestarian habitat. 2. Reboisasi. 3. Konservasi air. 4. Pemulihan ekosistem. Yang kelima, pemantauan dan penelitian. 6. Pengurangan polusi. Yang ketujuh, konservasi. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.